Apa yang menjadi pelajaran penting pada pagi hari ini saya sampaikan kaitannya dengan sholatul wusta, sholat asar. Ini Allah sebutkan sholat wusta, sholat asar karena memang waktu ini waktu gawat. Tidak mudah orang melaksanakan sholat asar berjamaah, tidak mudah. Maka Allah tegaskan, ya, hafidhu ala sholat was sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Kemudian kaitannya dengan sholat isya juga sama. Ya, sholat isya istimewa boleh ditakhir, ya, boleh ditakhir supaya bisa menikmati sholat tahajud. Kenapa kaitannya tidak boleh tidur sebelum isya dan tidak boleh banyak ngobrol habis isya? Karena ada waktu yang istimewa yang Allah akan tawarkan kepada kita, yaitu sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Karena kalau kita ngobrolnya terlalu malam, kemungkinan sholat tahajudnya lewat. Yang lebih parah lagi, subuhnya berjamaah juga lewat. Maka perhatikan, ini menjadi penekanan. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kita nikmati dan kita syukuri hadir di tempat yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui waktu-waktu sholat sekarang sudah mudah. Jadi tidak usah ngelihat matahari lagi, sudah, ya, sudah banyak alat yang bisa mengetahui waktu-waktu kita untuk melaksanakan sholat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan sholatul wusta. Sholatul asri hiya sholatul wusta. Sholat asar itu dikatakan adalah sholat wusta. Wusta itu pertengahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah atas salat-salat dan salat wusta, yaitu salat asar dikatakan di sini, wa qumu lillah, dan dirikanlah salat-salat tersebut dengan khusyuk. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan tentang bahwa salat asar ini disebut salat wusta. Kenapa lebih spesifik dari yang lain? Ada 3 salat yang memang lebih dikhususkan penjelasannya, yaitu salat asar, salat isya, dan salat subuh. Maka salat asar ini juga dijelaskan oleh Allah, bahkan disebut tadi salatul wusta. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi qala yaumul ahzab
mala'allahu kuburahum wa buyutahum naran kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan ketika dalam perang Ahzab, Rasul menyatakan Allah akan memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api neraka karena syaghaluna anis shalah, karena menghalang-halangi kita untuk melaksanakan sholat wusta, yaitu sholat asar, sampai matahari terbenam. Jadi sholat wusta ini yang Allah menyatakan wal asri, kan waktu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran ini wal fajri. Kemudian kalau malamnya wal laili, kemudian wal fajri, lalu wad duha, lalu wal asri. Wal lail, demi waktu malam. Malam ini untuk apa malam? Waktu untuk istirahat. Wa ja'alal laila libasa wa ja'alan nahara ma'asya. Cuma bukan berarti malam ini karena waktu untuk istirahat, waktu tidur terus. Tidak. Makanya Allah menyatakan dalam firman lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Memang waktu malam untuk tidur, untuk istirahat, tapi tidak semuanya. Kalau hitungan malam itu kapan? Min ba'di sholatil isya ilal fajri. Setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya belum malam, makanya jangan tidur dulu. Makanya malam itu min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya sampai fajar, sampai subuh, itulah waktu malam. Maka kita istirahat pada malam tersebut, tapi jangan dibuat untuk tidur semua. Sehingga Allah menyatakan wa minal laili. Makanya usahakan bangun tidur itu sebelum subuh. Jadi kalau kita bangun pas subuh, pas adzan, itu namanya kesiangan. Kalau jam 7, jam 8 saya nggak tahu namanya apa. Ya. Tapi kalau Bapak bangun begitu dengar adzan baru bangun, tadi sih 3:30 bangun, cuma matiin alarm doang. Ya. Lalu bangun pas adzan, itu sebetulnya sudah kesiangan. Karena perjalanan malam itu kita tidak boleh tidur semua. Makanya malam itu ada sholat tahajud, ada sholat witir. Nah, jangan sampai dua model sholat itu kita tidak lakukan karena kita asik menikmati tidur. Maka kenapa kita tidak bisa menikmati malam untuk sholat tahajud, untuk witir? Karena semalam tidur terus. Nah, kemudian kaitannya dengan sholat asar. Ya. Ini juga waktu yang sangat prihatin. Karena asar ini sudah waktu lelah. Makanya kalau orang asar itu jamaahnya sedikit apa banyak? Kalau berjamaah sedikit, orang sudah lelah. Dan asar itu waktu banyak orang kecewa. Dia berharap berangkat habis subuh, cari duit, berharap asar dapat banyak. Ternyata nggak dapat.
Dia berharap mulai pagi dia mencari rezeki, dapat berharap banyak, ternyata malah nggak dapat sama sekali. Hari ini berharap ada janji yang bisa dipenuhi, ternyata sampai asar belum ketemu janjinya. Maka kecewalah orang-orang di waktu asar tadi. Makanya hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Sudah, tidak usah kecewa, ya. Nikmati perjalanan waktu dan jangan sampai waktu asar ini tidak dijaga. Maka Rasul juga menyatakan kaitannya dengan waktu asar ini, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat dalam kondisi dua dingin, maksudnya sholat asar dan sholat subuh, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, maka kata Allah, kata Rasulullah, Allah akan memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka dengan neraka karena mereka menghalangi untuk melaksanakan sholat asar. Apa yang menghalangi kita untuk sholat asar tadi? Sampai akhirnya mepet-mepet ke maghrib, bahkan sampai lewat asarnya. Karena tadi kesibukan yang menghalanginya. Kalau subuh tidur yang menghalanginya, kalau asar kesibukan dunia yang menghalanginya. Kalau dhuhur insya Allah selesai dunia, kebetulan perut lapar lagi. Ya, makanya orang kalau begitu sholat dhuhur kan istirahat tuh kerja. Ya, dari lantai sekian turun ke bawah, bukan menuju musola, menuju kantin. Itu sudah menjadi kebiasaan karena memang sudah tidak lagi tahan perut ini. Ya. Kemudian ada dalilnya lagi, ya kan? Lebih baik ingat sholat lagi makan daripada lagi sholat ingat makan. Kuat betul dalilnya itu, ya. Dan insya Allah itu yang ngamalinnya banyak betul gitu, ya. Cuma memang untuk waktu sholat dhuhr terhalang juga oleh kepentingan perut tadi, ya. Maka perhatikan waktu-waktu sholat ini. Makanya perubahan waktu yang sekarang kita sudah 2024 ini, yang kalau kita katakan adalah perubahan waktu, sebetulnya mau awal waktu, mau akhir waktu, mau awal tahun, akhir tahun, nggak ada urusannya sama kita itu. Nggak ada urusannya. Ya, yang harus kita rawat adalah akhir waktu kita. Nah, itu yang harus diperhatikan. Apa akhir waktu kita? Al-maut. Itu yang harus diperhatikan. Makanya waktu yang sudah lewat kita harus prihatin. Karena waktu-waktu yang kemarin-kemarin juga belum diputuskan oleh Allah apa yang akan terjadi. Makanya para koruptor masih bingung dia ini. Ya. Belum dipanggil sama KPK, kira-kira besok-besok dipanggil KPK apa enggak gitu. Masih menunggu dia, masih resah. Waktu yang sudah lewat. Nah, kita, apakah amal-amal kita yang sudah lewat amal khair atau amal syar? Nah, itu masih perlu dipertanyakan. Karena kita tidak tahu keputusan apa yang akan Allah ambil buat kita. Walaupun bisa jadi Allah tidak putuskan di dunia, diputuskannya di akhirat. Maka ada orang yang bebas, merasa dirinya bebas. Koruptor alhamdulillah sampai mati kagak dipanggil KPK. Alhamdulillah apa enggak tuh? Hah? Naudzubillah.
Ya, kalau dipanggil KPK paling 2 tahun 3 tahun, potongannya 5 tahun malah. Kalau dipanggil malaikat, wah nggak ada ampun sudah tuh. Maka apa yang sudah kita lakukan waktu yang lewat, nah, jangan merasa aman. Termasuk waktu yang akan datang. Kita juga tidak tahu, makanya itu waktu yang tidak bisa kita tawar namanya ajal. Ajal itu artinya waktu, Pak. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau waktu duhur masih bisa nawar-nawar kita. Begitu waktu duhur datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ntar dulu dah. Waktu asar juga sama tadi. Tapi waktu ajal, lah. Ya, tidak mungkin ajal itu ditunda. Nah maka Allah menyatakan supaya perhatiannya lebih khusus terhadap pelaksanaan ibadah sholat asar. Karena waktu itu syaghaluna anis sholah al-wusta. Karena waktu itu banyak kesibukan-kesibukan kita, ada keadaan yang banyak menghalangi untuk sholat asar berjamaah maksudnya, Pak. Bukan sekedar sholat, ya. Boleh saja Bapak sholat asar jam 5. Tapi yang dimaksud hafidhu ala sholah ini, jaga sholat ini maksudnya sholat asar berjamaah. An sholatil asri hatta ihmarati syams wasfarat wa qala rasul syaghaluna anis sholal wusta sholatul asar mala Allah ajwafahum wa kuburahum. Karena waktu asar itu banyak menyibukkan kita, yang akhirnya bisa jadi kita menunda sholat, bahkan naudzubillah sampai sholat itu pun kita tidak lakukan. Allah akan memenuhi rongga perut mereka dan kuburan mereka serta rumah mereka dengan neraka. Artinya suasana di waktu asar ini harus betul-betul diperhatikan. Maka Allah mengatakan wal asri, bersumpah demi asar. Artinya waktu ini sangat penting, sangat istimewa. Emang Allah nggak tahu kalau kita sibuk nyari dunia? Allah tahu nggak? Tahu. Karena tahu itulah Allah ingatkan supaya jangan terjebak oleh dunia. Bukan Allah nggak tahu. Justru Allah sangat tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Akhirnya karena waktu itu sangat berharga untuk kehidupan. Jadi menjawab panggilan Allah di waktu asar itu juga bagian dari kehidupan. Jadi kita tidak membiarkan di waktu asar itu sibuk dengan urusan dunia. Syaghaluna anis sholah. Banyak menghalangi kita untuk melakukan sholat asar berjamaah karena kaitannya dengan kesibukan dunia. Kaitannya dengan sholat isya, saya tidak jelaskan sholat maghrib, ya, karena sholat maghrib itu malah secara amalia lebih enteng. Jamaah yang paling banyak sholat jamaah apa? Maghrib. Bocah juga banyak, ya, anak-anak juga banyak itu kalau maghrib itu di tempat saya, masya Allah, ya. Tapi begitu isya sudah mulai berkurang. Bapak-bapaknya ngikut juga lagi. Karuan anak-anak mah ya. Nah, habis maghrib dia pergi, isya nggak balik lagi. Bapak-bapaknya juga nggak balik lagi. Berarti sama bapak-bapak sama anak-anak gitu. Nah ternyata waktu isya juga ini merupakan waktu yang sangat istimewa.
Makanya kaitannya dengan isya itu asqalus sholati alal munafikina salatul isya'i wa salatul fajri. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Salat yang paling berat kata orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maksudnya salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah gitu maksudnya. Itu berat itu. Ya. Berat bagi orang munafik untuk salat isya dan subuh berjamaah. Sehingga dikatakan kalau dia tidak salat isya berjamaah dan tidak salat subuh berjamaah berarti dia munafik. Logikanya begitu. Ya. Lau ya'lamuna asma fihima la atauhuma walau habwan. Padahal kalau mereka tahu betapa isya berjamaah dan subuh berjamaah itu istimewa. Apa istimewanya? Kalau sholat isya berjamaah itu sholat pahalanya seperti sholat setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Tapi bukan berarti Bapak tidak sholat tahajud. Ya, tapi memang untuk memulai penikmati malam itu adalah jangan sampai sholat subuhnya tidak berjamaah. Makanya ada riwayat ada orang sholat tahajud mungkin jam 2, mungkin jam 3 dia sholatnya. Selesai sholat tahajud kebetulan mulai ngantuk. Ya nyender dululah sambil nunggu sholat subuh. Alhamdulillah sholat subuhnya lewat. Maksudnya jamaahnya lewat. Pertanyaannya mana yang lebih utama? Sholat tahajud ya, tapi meninggalkan sholat subuh berjamaah. Mana yang lebih utama? Sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi jangan sampai sholat tahajudnya it's okay, tapi sholat subuhnya dia tidak berjamaah. Maka Bapak sekalian, kita melatih ya, mengawali sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setelah itu bisa bangunnya lebih cepat. Lau rakaatain, usahakan walaupun 2 rakaat sebelum subuh kita usahakan bisa menikmati sholat tahajud tadi. Jadi jangan sampai sholat tahajudnya oke, tapi sholat subuhnya lewat. Ya, bukan sholat subuhnya lewat, sholat subuh berjamaahnya yang lewat. Kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat isya itu waktu sholat yang boleh ditakhirkan, ditunda. Sholat isya itu boleh ditunda waktunya, tidak tepat pada waktunya. Istihbabu takhirus sholatil isya an awali waktiha. Dibolehkan mengakhirkan sholat isya bukan pada waktunya. Wal abdol takhiru sholatil isya ila akhiri waktiha al-mukhtar wa huwa nisful lail. Bahwa ada waktu isya yang lebih utama itu adalah kita tunda waktunya sampai pertengahan malam. Li hadisi Aisyah qalat i'tama Nabi dzata laila hatta dhahaba 'amatul lail hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fasalla faqala innahu la waqtiha laula an asyqa ala ummati. Hadis dari Aisyah, Nabi salat isya itu pada waktu malam. Hatta nama ahlul masjid, sehingga orang-orang yang sudah nyampe ke masjid mau sholat isya nunggu Rasulullah.
Menjelang Isya mereka sudah pada ke masjid. Tapi Nabi nggak datang. Ya. Tapi tetap mereka menunggu Rasulullah untuk sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan di kita belum terjadi itu. Nungguin siapa? Nungguin imam nggak aneh. Ya. Karena memang imamnya waktu itu Rasulullah. Ya. Hatta nama ahlul masjid. Sampai orang-orang yang di masjid itu mereka pada tidur. Karena menunggu Rasulullah waktu Isya sudah datang, kok nggak datang? Nggak keluar dari rumahnya menuju masjid. Summa kharaja fasalla. Ternyata ketika malam baru Rasulullah datang. Apa kata Rasulullah? Innahu lawaktiha laula an asyukka ala ummati. Sebetulnya waktu Isya ini yang waktu yang benar. Kalau umatku tidak merasa berat. Kira-kira kalau waktu Isya jam 2 gimana, Pak? Ya, insya Allah lewat ya. Ini memang istimewa. Cuma memang kata laula an asyukka ala ummati, memang ini memberatkan umatku. Artinya Bapak kalau mau sholat Isya takhir tadi itu lebih utama. Dengan pengertian lebih utama dilanjutkan dengan sholat tahajud. Ya mungkin Bapak baru pulang dari kantor ya, menjelang Isya. Ya, sebetulnya enak Isya dulu, enak tidur dulu. Karena udah lelah itu. Ya sudah niatkan saja takhir Isya. Ya. Sekalian menikmati lelah langsung tidur. Salat Isyanya ditakhir, itu dibolehkan. Bahkan kata Rasulullah, innahu liwaktiha laula an asyukka ala ummati. Nah, kita nyari enaknya saja nih. Kalau Isya sekarang kayaknya udah nggak nyaman, gitu ya. Sudah, Isyanya nanti saja. Diakhirkan. Untuk menikmati waktu Isya itu adalah waktu yang terbaik. Kan biasanya begitu ya. Kalau Bapak mungkin tidur, belum sholat Isya. Insya Allah bangun. Karena merasakan sholat Isya itu wajib. Bapak sudah sholat Isya ya, belum tentu bisa bangun tuh jam 3. Orang sholat tahajud sunnah kan gitu ya. Jadi motivasinya tidak sekuat melaksanakan yang wajib. Nah sekarang kalau keadaannya seperti tadi, sudah lelah ya sudah, niat saja Isyanya ditakhirkan sehingga Isyanya dapat mengikuti sunnah Rasulullah, tahajudnya juga dapat. Yang jadi masalah Isyanya lewat sampai subuh. Nah, maka harus betul-betul dicermati supaya jangan sampai waktu Isyanya itu adalah lewat. Wa qaddama hadisu Ibnu Hurairah hadisu Abi Sa'id wa huma fi mana hadisu Aisyah kulluha tadullu ala istibabi takhir wa afdaliyatuhu. Nah, jadi kaitannya dengan mengakhirkan sholat Isya dan memang itu dikatakan lebih utama. Wa anna Nabi tarakal muwadhabah alaihi. Karena Nabi juga memang meninggalkan waktu Isya pada waktunya. Lima fi minal masyaqqah alal musallin. Cuma kalau ini dilakukan dan dijadikan hukum, maka umatnya merasa kesulitan. Wa qad kana Nabi yulahid ahwalal mu'taminin fa ahyanan yu'ajjil wa ahyanan yu'akhkhir.
Walaupun Nabi tetap memperhatikan kondisinya umatnya, orang-orang yang mau jadi makmum. Kalau kelihatannya kondisinya bisa ditakhirkan, ditakhirkan. Kalau tidak, tidak. Jadi tetap mengikuti pasar. Kalau Nabi insya Allah selalu oke, ya kan? Tapi jamaahnya belum tentu. Maka fa'ahyanan yu'ajjil wa idza ra'ahum ittama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Ini kalau kelihatannya nih biasanya jamaahnya sekian. Kok ini sedikit ini? Ya, berarti sudah ditakhir saja. Kalau jamaah mereka kan jelas jamaahnya, Pak. Jadi kalau hilang satu mungkin bisa jadi sedang keluar kota, bisnis dan lain sebagainya. Kalau kita ini kan jamaahnya nggak jelas nih. Jadi susah mendeteksi sebetulnya. Makanya setiap masjid mestinya memastikan jamaahnya, minimal jamaah subuh. Ya. Kalau zuhur insya Allah di kantor atau di mana saja. Kalau asar masih di jalan. Mungkin maghrib sampai isya juga masih di jalan. Kalau subuh di mana? Di tempat tidur dia. Maka harus bisa dipastikan sebetulnya setiap masjid ini jamaahnya jamaah subuh. Nih jamaah Finus ada berapa orang nih ketua DKM nih? Tinggal ngitung nih. Ya. 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 Supaya tadi kalau isya ini memang diakhirkan karena biasanya ada sekian orang walaupun tidak dijelaskan berapa orang, tapi Rasul yulahid, Rasul memperhatikan ahwalal mu'tamin, memperhatikan keadaan makmumnya. Maka ahyanan yu'ajjil wa ahyanan yu'akhir. Maka kalau kelihatannya sedikit, jangan-jangan mereka ingin takhir. Kalau sedikit diakhirkan. Kalau banyak berarti yu'ajjil, salat pada waktunya. Idza wajad samwal Aisyah ahyanan yu'akhiruha wa ahyanan yu'ajjil. Idza ra'ahum ittama'u ajjala wa idza ram abtahu akhara. Kalau mereka itu banyak, maka dilakukan sholat isya sesuai dengan waktunya. Tapi kalau dilihat mereka ternyata banyak yang belum datang ke masjid di waktu isya, akhir, maka sholatnya diakhirkan. Ini kaitannya dengan sholatul isya untuk kita juga bisa mengakhirkan. Makanya sholat isya itu waktunya panjang. Waktu sholat duhur habisnya kalau asar datang. Waktu sholat asar habis waktunya kalau maghrib datang. Waktu sholat maghrib habis waktu isya datang. Waktu sholat isya habis kalau subuh datang. Kalau sholat subuh habis kalau duhur datang, begitu. Hah? Ya, enggak. Jangan dikiaskan. Orang duhur habis juga waktu asar, asar habis waktu maghrib, maghrib habis waktu isya, isya habis waktu subuh. Berarti subuh habis waktu duhur lah. Ya, untuk subuh, waktu subuh habis itu ketika ketika keluar matahari. Ya. Saya takutnya yang kesiangan subuh pakai dalil itu, soalnya itu. Ya, dia waktu subuh sholatnya jam 8, jam 9. Emang waktu masih ada kan, waktunya habisnya duhur. Seperti waktu-waktu yang lainnya. Makanya dipastikan ini ya, waktu subuh habisnya adalah ketika matahari terbit. Karena isya itu adalah waktu yang istimewa dan isya itu boleh ditakhir, tapi jangan lupa
Isya itu harus kita siapkan untuk subuh. Makanya anaum qablaha wal hadis ba'daha. Nah, makanya jangan sampai waktu Isya ini kita abaikan. Sehingga dikatakan di sini tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Ya. Yakunu naum qabla sholatil Isya wal hadis ba'daha. Ya, kita perhatikan tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Li hadisi Abi Barza al-Aslami anna Nabi kana yastahibu ayu akhiral Isya allati tad'una al-itmah wa kana yaqra'u naum qablaha wal hadis ba'daha rawahul jamaah. Ya. Rasulullah memang membolehkan untuk mengakhirkan sholat Isya, tapi Rasulullah juga melarang an-naum qablaha, tidur sebelum Isya. Kenapa Pak dilarang tidur sebelum Isya? Karena ada waktu yang istimewa bainal maghrib wal Isya, disebut Isya'ain. Maghrib dan Isya itu banyak orang tidak menikmatinya, tidak memanfaatkannya. Maka ada salah satu sholat namanya sholat apa? Bainal maghrib wal Isya, sholat awwabin. Ya, siapa yang sholat awwabin 6 rakaat itu nilainya seperti sholat 12 tahun. Nggak lama tuh sholat. Makanya waktu maghrib ke Isya itu tidak lama. Maka banyak orang yang memanfaatkan taklim setelah sholat maghrib sampai Isya, walaupun Isyanya agak mundur sedikit. Karena kalau habis sholat maghrib kemudian pulang, biasanya Isyanya nggak balik lagi, ya kan? Ya, ada aja urusannya itu, ya. Nah, maka Rasul menyatakan yukroh an-naum qablaha wal hadis ba'daha. Ini riwayatnya riwayat jamaah. Jadi Bapak kalau memang belum bisa menikmati, ya, belum bisa menikmati maghrib dan Isya, nah, karena tadi menikmatinya dengan tidur tadi. Ada nggak yang habis maghrib tidur nunggu Isya? Ada. Nah, maka nikmati waktu itu. Maka Rasul menyatakan yukroh an-naum qablaha, dimakruhkan tidur sebelum Isya. Wa ba'daha, dan ngobrol, wal hadis ba'daha, setelah Isya. Habis Isya itu paling enak ngobrol itu. Ya, ngopi, apalagi ngobrol di pos ronda tuh udah. Ya. Ini di belakang sini nih, di belakang pagar sini. Kalau saya mau kemari tuh ada orang main catur. Main catur tuh, terdengar Allahu Akbar, dia asik aja main catur tuh. Saya tanya kira-kira main caturnya kapan tuh? Saya yakin abis Isya itu main catur. Nggak mungkin dia mulai catur jam 2. Ya, pasti masih sore itu. Sampai ada. Karena asik dah tuh. Waktu habis Isya. Maka dikatakan di sini, kenapa Rasulullah melarang untuk tidur ngobrol setelah Isya, kecuali sudah tentu ada waktu yang bermanfaat. Itu beda ya. Kita pada Isya ada taklim ya, sampai jam 9 sampai jam 10, itu nggak ada masalah. Justru kalau melakukan menghilangkan waktu tadi ba'da Isya, kata Rasulullah, apa ilatnya? Wa ilatu karahati naum qablaha wal hadis ba'daha. Ilat itu alasan. Hukum itu selalu ada alasannya. Ya. Allah haramkan ini, Allah halalkan ini, itu ada ilatnya. Ada sebabnya. Maka kalau sudah bicara hukum,
itu mengatur kehidupan. Makanya kalau orang sudah merusak hukum berarti merusak kehidupan. Apa ilatnya? Rasulullah melarang tidur sebelum Isya dan ngobrol setelahnya. Anna nauma qad yafawatu 'alan naim as-shalah fil waqtil mustahab aw shalatul jamaah. Pertama yang pasti, kalau dia tidur, ya tidur sebelum Isya, bisa jadi tidurnya itu akan menjadikan dia meninggalkan sholat Isya yang seharusnya dia lakukan, yaitu sholatul jamaah. Supaya sholat Isya-nya bisa berjamaah, berarti tidurnya di mana? Di masjid. Kalau lelah betul gitu ya, Bapak habis maghrib nih lelah, ya, pulang tidur di rumah, insya Allah jamaah Isya-nya lewat. Supaya jamaah Isya-nya nggak lewat, tidurnya di masjid. Boleh ya tidur di masjid ya KM ya? Habis maghrib maksudnya, supaya Isya-nya nggak lewat. Kalau ke rumah insya Allah, ini Rasulullah menyatakan begitu, karena ada kemungkinan kalau dia tidur sebelum Isya, maka sholat Isya berjamaahnya lewat. Makanya Bapak kalau sudah ngantuk betul, ya sudah, tidurlah di masjid, insya Allah ada yang bangunin. Jadi kita masih cari celah juga nih, nggak boleh tidur, nggak boleh juga kalau di rumah. Kalau di masjid boleh, karena ilatnya apa di sini ilatnya? Ilatnya itu alasannya Rasulullah melarang tidur sebelum Isya, kalau tidur sholat Isya berjamaahnya lewat. Nah, maka supaya sholat Isya berjamaahnya nggak lewat, tidurnya di masjid. Kalau perlu pas di depan imam situ tuh, biar gampang dibangun. Kalau di pojok sana jangan nggak ada yang lihat ntar, Nah, iya, kalau di situ pasti kan kehalangan orang mau sholat tuh, Ini kita cari celah dah, Habis gimana ngantuk Ustaz habis maghrib, ya udah boleh tidur, Cuma tidurnya jangan di rumah. Kama anna samar ba'da yuaddi ilal mudi'i li kasirin minal fawaid. Nah, termasuk kalau kita ngobrol habis Isya, banyak efeknya itu, kaitannya dengan apa yang terjadi. Fa in arada naum wa kanaumin yukidu aw tahaddatsa bi khairin fala karahata hina idzin. Karena kalau sudah ngobrol ba'da Isya, kemungkinan tidurnya malam. Karena tidurnya malam, akhirnya sholat subuhnya ngantuk. Berarti kalau gitu ngobrolnya di masjid juga dah habis Isya dah. Ya kan begitu ya. Kan alasannya gitu kan. Ya gitu, ngobrolnya nggak apa-apa lah, di masjid aja dah. Ngantuk ya udah tidur di masjid, insya Allah subuh dibangunin kan gitu. Karena ini ilatnya begitu, Ya kalau di Masjid Nabawi kan nggak boleh sholat tidur habis Isya karena ditutup. Nggak tahu sekarang masih ditutup kalau habis Isya. Tutup ya. Kalau Masjidil Haram kan nggak, ya udah tidur aja di situ dah, sehingga subuhnya nggak kesiangan. Kenapa Bapak hadirin sekalian? Sampai Rasulullah menjelaskan kaitannya dengan Isya ini. Karena memang tadi sholat Isya-nya diusahakan berjamaah. Karena tadi kalau Isya tidak berjamaah, Rasul mengkhawatirkan masuk punya sifat munafik. Kalau habis Isya malam juga banyak ngobrol, akhirnya subuhnya lewat. Nah, jadi masya Allah, karena Rasulullah begitu cinta kepada kita, sampai bagaimana keadaan masyarakat, jangan sampai Isya tidak berjamaah, jangan sampai subuh tidak berjamaah.
Maka jangan tidur sebelum isya supaya jamaah isyanya tidak lewat. Jangan membiarkan waktu habis isya, karena kalau kita sampai malam bicara, ngobrol dan lain sebagainya, bisa jadi subuhnya lewat. Ya mungkin kalau model bapak sih insya Allah subuhnya nggak lewat nih, ya sudah merasakan nikmatnya sholat subuh, ikut taklim, cuma pas taklimnya tidur, itu doang tuh ganti, iya kan? Subuh sih bangun insya Allah, ya walaupun ngantuk-ngantuk dikit datang ikut taklim, ya pas taklimnya, nah ini nggak ada hukumnya memang kalau ini, ya makanya tetaplah kalau urusan taklim hadir saja. Ya, soal ngantuk ndak apa-apa, kira-kira begitu dah. Ya, karena kan yang diperintahkan hudur ila majlisil ilmi. Ya. Perintahnya itu hadir ke majelis ilmu. Ngantuk, ya hadir aja yang penting. Nggak ada larangannya itu. Ya, makanya saya kalau ngajar subuh insya Allah sabar saya juga. Ya, kalau bahasanya kan Ustadz yang kudu ngerti kita mah nggak usah ngerti Ustadz nggak apa-apa gitu. Ya karena tadi tuh bisa jadi tidurnya malam, ya tetap bangun juga subuh, cuma pas sampai masjid habis sholat subuh berjamaah ikut taklim akhirnya ngantuk. Maka dikatakan di sini yasmuru inda Abi Bakar bin amrin min umuril muslimin wa ana ma'hu, ya. Maka Rasulullah memang itu melarang tidur tadi sebelum isya dan ngobrol setelah subuh. Raqadtu fi baiti Maimunah lailatan kana Rasulullah indaha li andura kaifa salatu Rasulullah bilail fatahaddatsan nabi ma ahli sa'atan summa raqada. Ini ada Ibnu Abbas menyatakan aku nginep di rumah Maimunah, artinya di rumah Rasulullah. Bapak pernah nginep nggak di rumah Ustadz? Boleh Pak nginep, ini ada riwayatnya. Ya, orang nginep di rumah Rasulullah. Ingin tahu bagaimana Rasulullah? Nah, dikatakan di sini, ya, karena Rasulullah inda li'andura kaifa salata Rasulullah bilail. Nah, kata Ibnu Abbas, aku ingin tahu bagaimana sholat Rasulullah di waktu malam. Ya. Jadi ingin mengetahui lebih jauh bagaimana Rasulullah sholatnya di waktu malam. Ternyata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, fatahaddatsan nabi ma'ahli sa'atan summa raqad. Ternyata Nabi sebelum tidur juga mereka ngobrol dengan keluarganya, dengan istrinya, tapi nggak lama ngobrolnya, lalu tidur. Maksudnya tadi kan tidur ini kan mempersiapkan untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Kita kan kadang-kadang kurang memperhitungkan itu. Asyik aja yang kita nikmati, gimana besok aja kan gitu ya. Harus kita siapkan, ya, apa yang akan kita lakukan waktu untuk berikutnya. Maka kan diusahakan, bahkan ada istilah intidorus sholah, menunggu sholat. Ya. Jadi kalau kita sudah habis zuhur, kita harus sudah berpikir, kalaupun dalam perjalanan nanti sholat asar di mana. Jadi sudah begitu selesai zuhur kita sudah berpikir asar. Begitu sudah asar kita berpikir maghrib, dan begitu berikutnya. Maka ketika kita tidur kita harus berpikir tahajud dan subuh. Maka kan sampai Rasulullah mengajarkan supaya ketika kita mau tidur itu kita niatkan untuk bisa bangun untuk sholat tahajud. Kita niatkan.
Ternyata bangunnya jam 6:30. Dan kalau itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala sholat tahajudnya dapat. Dan tidurnya yang nyenyak itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak gampang loh orang tidur nyenyak. Apalagi sekarang. Saya yakin Gibran tidurnya nggak pernah nyenyak tuh. Ya saya yakin itu. Iya. Iya. Orang-orang. Maka kalau Bapak tidurnya nyenyak, alhamdulillah. Maka tetap setelah sholat isya begitu mau tidur, niatkan, ya Allah, saya mau sholat tahajud. Sudah tentu alarm disiapkan. Ya. Dengan niat itu ternyata kita tidak bangun. Pahalanya dapat. Ini ilmu niat, Pak. Ilmu niat, banyak-banyak berniat baik. Makanya tadi kan, ba'da subuh nih. Setelah ini nanti ba'da subuh nanti Bapak berpikir nanti sholat duhurnya di mana. Bapak mengadakan perjalanan di mana. Nanti sholat duhur berjamaahnya di mana. Sudah ada bayangan, ya. Atau jangan-jangan nggak nyampe ke duhur. Kan kita nggak tahu ya. Bisa saja. Nah, itu ada namanya intidorus sholah, ba'das sholah. Sampai ada ulama mengatakan ketika kita berniat seperti itu seolah-olah kita nilainya seperti sholat terus. Kalau Bapak datang ke masjid, sebut saja apa namanya, tadi Bapak jam 4 sudah di masjid di sini atau jam 4 lewat. Sudah sholat tahajud dan lain sebagainya. Bapak duduk menunggu sholat subuh. Duduknya saja tidak sholat itu nilainya seperti sholat. Ya. Maka kalau ke masjid kan diusahakan lebih cepat. Supaya walaupun kita tidak sholat nilainya seperti sholat. Kadang ada intidorus sholah ba'das sholah. Kalau kita bukan intidorus sholah biasanya intidorul adan, nungguin adan. Ya udah adzan apa belum gitu kan? Ya. Udah kalau adzan ya masih lama kan di sini 20 menit nungguinnya. Bukan tambah cepat kan? Nah, mestinya kan tetap intidorus sholah. Datang ke masjid kita menunggu sholat. Menunggu sholat itu nilainya seperti sholat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang menjadi pelajaran penting pada pagi hari ini saya sampaikan kaitannya dengan sholatul wusta, sholat asar. Ini Allah sebutkan sholat wusta, sholat asar karena memang waktu ini waktu gawat. Tidak mudah orang melaksanakan sholat asar berjamaah, tidak mudah. Maka Allah tegaskan, ya hafidhu ala sholat was sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Kemudian kaitannya dengan sholat isya juga sama. Ya, sholat isya istimewa boleh ditakhir. Ya, boleh ditakhir supaya bisa menikmati sholat tahajud. Kenapa kaitannya tidak boleh tidur sebelum isya dan tidak boleh banyak ngobrol habis isya? Karena ada waktu yang istimewa yang Allah akan tawarkan kepada kita, yaitu sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Karena kalau kita ngobrolnya terlalu malam, kemungkinan sholat tahajudnya lewat. Yang lebih parah lagi subuhnya berjamaah juga lewat. Maka perhatikan, ini menjadi penekanan. Mudah-mudahan kalau 2024 sebagai momen untuk mengevaluasi bagaimana ibadah kita, nah, paling tidak perhatikan sholat isya, sholat subuh dan sholat asar. Ya, apakah isyanya berjamaah atau tidak, subuhnya berjamaah atau tidak, asarnya berjamaah atau tidak. Karena ini waktu yang sangat istimewa dalam kaitannya kita beribadah, tapi juga godaannya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.